Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Pada lafaz bacaan innalladzina, pada lafal inna di sini ada hukum tajwid berupa bacaan gunnah, yaitu yang ditandai dengan adanya huruf nun yang berharokat tasydid. Cara membacanya yaitu menahan suara gunnahnya dan menahan suara n-nya sepanjang 2 harokat, baru dilepaskan. Seperti apa? Seperti ini. Innah, tidak langsung dilepaskan secara langsung innalladzi, karena dia bacaan gunnah yang harus ditahan. Kemudian pada lafal alladzina ada bacaan pada lafal huruf zina, ada bacaan mat tabi'i, yaitu huruf zal dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Dan hati-hati teman-teman di dalam melafalkan zal, jangan sampai diganti dengan huruf zai sebagaimana bacaan yang seperti ini, innallazina. Ketika kita membaca seperti itu, dia merubah huruf dan merubah bacaan. Hati-hati agar sempurna dalam pelafalan zal, ujung lidah tempelkan dengan gigi seri atas. Alladzina, innalladzina. Kemudian pada lafal amanu ada huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad setelahnya pada lafal amanu, maka kita namakan dengan mad badal. Kita panjangkan sepanjang 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal nu ada mad tabi'i dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian alif kecil yang ditandai dengan sifar mustadi dan warnai dengan abu-abu dianggap tidak ada. Walladzina sama pada lafal zi ada mad tabi'i kembali sebagai lafal innalladzina amanu. Kemudian pada lafal hadu wan nasara. Lafal hadu kedua-duanya mad tabi'i, panjangnya sama, yaitu fathah bertemu alif dan dhamma bertemu dengan huruf waw. Kemudian lafal wan nasara kembali lagi kita dapati ada nun yang berharakat tasydid dan dia diwarnai dengan warna hijau. Kita hukumi dengan bacaan gunnah, kita tahan bacaannya sepanjang 2 harakat. Kemudian pada lafal sha dan ra di sini tidak dibaca wan nasara ya, tapi wan nasara. Pada lafal alif di atas huruf ya ini menandakan panjang untuk huruf ra dan dia menempati posisi rasm aja penulisannya. Ini maka yang dipanjangkan adalah huruf ra dan ini kita panjangkan dengan ra yang ada huruf alif kecilnya. Kemudian lafal was-sabiina, kedua-dua alif lam pada lafal wan nasara dan was-sabiin adalah alif lam syamsiyah yang dia ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian pada lafal was-sabiina, sa dan pada lafal sa ada fathah bertemu alif mad tabi'i lagi. Sehingga pada bacaan ini ada banyak sekali mad tabi'i. Maka perhatikan di dalam melafalkan mad tabi'i, jangan satu lebih panjang atau satunya lebih pendek, tapi harus sama bunyi kadarnya. Misalkan dari hadu wan nasara was-sabiina, tidak boleh misalkan hadu wan nasara was-sabiina. Lebih panjang satunya tidak, tapi dia harus sama sesuai. Kemudian pada lafal ina ada mad badal kembali ditandai dengan huruf hamzah yang berharakat kasrah bertemu dengan ya sukun, panjangnya 2 harakat. Kemudian man amana billahi wal yaumil akhir, man amana
Ada bacaan izhar pada lafal nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Cara membacanya, nunnya dijelaskan dengan jelas suara nunnya. Man amana, tidak boleh ditahan man amana, tidak, tapi dia jelaskan saja. Kemudian pada lafal amana ada mad badal. Sebagaimana amanu yang ditandai dengan adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Panjangnya adalah 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal billahi, lafal Allah bila didahului dengan huruf berharokat kasrah maka dibaca dengan tipis, bukan billah tapi billahi. Man amana billahi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir, kedua-dua alif lam di sini kita baca dengan bacaan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Pada lafal yaumi jelaskan huruf wawunya dan didengarkan dengan bunyi u, jangan dibaca wal yaumi, yaumi dengan o, tapi wal yaumil akhir. Kemudian pada lafal akhiri kembali lagi ada mad badal. Pada lafal akhiri adanya huruf hamzah yang bertemu dengan alif yang seperti ini. Ini a dan ini alif menandakan panjangnya, 2 harokat. Bukan wal yaumil akhiri tapi akhiri. Kemudian wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Pada lafal salihan di sini ada mad tabi'i. Pada lafal shaf fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian pada lafal ham falahum ada tanwin pada lafal huruf ha yang bertemu dengan huruf fa, maka samarkan, maka ini kita hukumi dengan bacaan ikhfa dan samarkan tanwinnya ke huruf fa. Maka tidak dibaca salihan falahum tapi salihan falahum. Kemudian pada falahum ajruhum 'inda rabbihim ada mim mati bertemu dengan alif atau hamzah, maka kita hukumi dengan bacaan idhar syafa'i. Idhar syafawi adalah hukum tajwid yang terjadi apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian pada lafal ajruhum ada huruf jim yang dia berwarna biru di sini, yang dimana huruf jim di sini adalah bacaan qalqalah. Kesalahan yang terjadi di dalam membaca qalqalah yang pertama tidak mantul. Contoh bacaannya seperti ini, falahum ajruhum, itu tidak mantul. Yang kedua menambahkan hamzah. Contoh falahum ajruhum, itu menambahkan hamzah. Dan kedua-duanya tidak boleh dilakukan. Kemudian pada lafal mim mati ketemu ain kembali. Di sini ada izhar syafawi yang kami lupa menuliskannya, harusnya sama, dibaca dengan jelas suara mimnya. Kemudian inda rabbihim ada nun mati bertemu dal, maka bacaan ikhfa kembali. Ikhfa'nya samarkan nunnya ke huruf dal. Awalnya inda, tapi dia ketika ketemu dal inda langsung ke huruf dalnya. Inda rabbihim. Ada mim mati lagi bertemu dengan waw yang dimana dia kita hukumi kembali dengan bacaan idhar syafawi. Tidak boleh ada penahanan di dalam melafalkan mim matinya. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Lafal wala mad tabi'i fathah bertemu alif. Khawfun, ini kelewatan. Ada pada lafal khawfun ada tanwin bertemu dengan ain, maka kita hukumi dengan bacaan izhar halqi, yaitu adanya tanwin un bertemu dengan ain, yang dimana ain termasuk huruf izhar, maka suaranya harus dijelaskan, tidak boleh ada penahanan di dalamnya. Kemudian alaihim, alaihim jangan dibaca alaihim, alaihim dengan tapi alaihi, alaihim. Sempurnakan dalam itmamul harakatnya, menyempurnakan kasrah, dhammah dan fathah. Kalau kasrah i, kalau dhammah u, kalau fathah a. Alaihim mim mati bertemu waw sama dengan inda rabbihim, ada izhar syafawi. Walahum la mad tabi'i lagi fathah bertemu alif. Hum ada mim mati bertemu dengan ya, izhar syafawi kembali. Yah, alirkan nafas ketika melafalkan ha. Yahzanun,
Nun, ada mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi awalnya memang dia mad tabi'i yahzanuna, karena dia waqaf dan nunnya disukunkan, maka kita namakan dengan sukun arid. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan sukun arid, maka menjadi hukum tajwid mad arid lis sukun. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, dan pula 6 harokat. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah saja, yaitu yang 4 harokat. Walahum yahzanun, agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kita coba ulang dari awal. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Pada lafal wa iz akhadna, huruf zal hati-hati jangan sampai terbaca dengan huruf zai ketika dia sukun. Wa iz, zal tipis. Wa iz akhadna mitsaqakum. Kemudian pada lafal na berharakat fathah bertemu alif, kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Panjang untuk mad tabi'i sendiri yaitu 2 harakat. Kemudian pada lafal mitsaqakum, mi dan sa kedua-duanya juga kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i, disebabkan karena mi memiliki huruf ya sukun dan sa ada alif kecil. Kemudian pada lafal qakum, ini kita harus membedakan antara huruf qaf dan huruf kaf ya teman-teman. Jangan sampai kita membacanya dengan mitsaqakum dengan huruf kedua-duanya huruf qaf. Padahal di sini yang pertama satu huruf qaf, yang kedua huruf kaf. Wa iz akhadna mitsaqakum qakum. Kemudian ada mim dia bertemu waw, kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Cara membacanya yaitu suara mimnya dijelaskan dengan sangat jelas. Kemudian wa rafa'na fawqakumut tur. Nah, maaf, di sini tidak ada bacaan gunnah. Ini salah pemberian harokatnya atau salah dalam pemberian panahnya. Kemudian lafal wa rafa'na, lafalna kembali lagi kita mendapati mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf na yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Kemudian fawqakumut tur, fawqa. Di sini ada fathah bertemu dengan huruf waw. Apabila ada fathah bertemu waw, maka kita namakan dengan bacaan lin, lembut di dalam pelafalannya. Kemudian pelafal at-tura, di sini ada alif lam. Kita namakan alif lamnya alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tuliskan tapi lamnya tidak dibaca, sehingga huruf lamnya diidghamkan ke huruf ta, sehingga ta-nya berharakat tasydid. Fawqakumut tur, langsung fawqakumut turah. Kemudian pada tu ada mad tabi'i, yaitu yang kita panjangkan sepanjang 2 harakat. Kemudian pada lafal khudhu ma atainakum, kemudian pada lafal khudhu ma atainakum, pada lafal zu teman-teman, di sini kita lihat khudhu ma, zu
Ada hukum tajwid berupa mad tabi'i ditandai dengan huruf zal yang bertemu dengan waw. Tapi lihat di sini ada alif. Alif di atas ini dianggap tidak dibaca. Sehingga dia langsung saja teman-teman. 2 harokat saja, tidak boleh dilebihkan. Kemudian berlafal ma atainakum. Pada lafal ma ini ada bacaan mad jaiz munfasil. Bacaan ma wajib kita panjangkan 4 harokat atau 5 harokat dalam riwayat Imam Syatibi atau Imam Hafiz an Asim dari jalurnya Imam Syatibi. Panjangnya 4 harokat atau 5 harokat. Mad jaiz munfasil itu apa? Kita lihat yuk. Mad jaiz munfasil yaitu apabila ada huruf hamzah terletak setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada lain kata, atau apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lain kata. Kita lihat di sini lafal la a'budu. Contoh, la a'budu. La a'budu, la awalnya 2 harokat bertemu dengan hamzah pada lain kata. Maka la-nya dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Begitu pula pada lafal ma atainakum. Kita lihat ada ma mad tabi'i ketemu dengan hamzah, maka dia dipanjangkan 4 atau 5 harokat, ditandai dengan tanda yang seperti ini di atas huruf ma-nya. Panjangnya adalah 4 harokat. Ma atainakum. Kemudian ada lafal ataina. Ingat, setiap ada hamzah bertemu huruf mad berkebalikan daripada mad wajib atau mad jaiz, yaitu kita namakan dengan mad badal. Mad badal panjangnya adalah 2 harokat. Terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Kemudian atainakum kasrah. Maaf, ada fathah bertemu ya, lembutkan dalam pelafalan ya-nya. Nakum mad tabi'i. Pada lafalna ada fathah bertemu dengan alif kecil di sini teman-teman. Kalau kita lihat. Nah. Kemudian ada mim mati bertemu ba, maka di sini kita hukumi dengan bacaan ikhfa syafawi. Suara mimnya ditahan karena dia bertemu dengan ba. Yang mana mim itu kan makhrajnya daripada bibir kita, ba dari bibir kita. Maka ada 2 huruf yang berdekatan makhraj ini, kita tahan mimnya karena bertemu dengan ba. Maka kita namakan dengan ikhfa syafawi. Baik. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru. Kemudian pada fal biquwwatin wadhkuru. Di sini ada bacaan berupa idgham bi gunna. Yaitu cara membacanya bagaimana teman-teman? Suara tanwinnya masukkan kepada huruf waw dan ditahan. Biquwwatin wa, awalnya biquwwatin wa, karena bertemu waw masuk ke waw dan ditahan. Biquwwatin wadhkuru, maka kita namakan dengan idgham bi gunna. Kemudian wadhkuru ada zal mati dan didahului dengan alif. Ini tidak dibaca, bukan wa uzkuru, tapi langsung ke zal wadhkuru. Wadhkuru. Kemudian pada faru ada mad tabi'i, dhamma bertemu waw, ma ada fathah bertemu alif, juga kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian pada lafal fihi, mad tabi'i lagi, kasrah bertemu waw. Nah, hati-hati teman-teman di dalam melafalkan fa ya, kami ulangi lagi. Ini beberapa kali kami ulang, nggak apa-apa agar kita teringat. Fihi ini agar kita melatih bacaan Al-Quran kita dari ayat awal hingga akhir. Surah Al-Baqarah misalkan, kita akan insya Allah kita akan bahas tuntas hukum tajwid dari surah Al-Baqarah 1 sampai akhirnya. Kemudian ma fihi, fihi panjangkan. Antara ru, ma dan fi harus sama mad tabi'inya, jangan dibedakan. Wadhkuru ma fihi la, misalkan begitu. Itu berarti lebih panjang ru dan ma dibandingkan fi. Mad tabi'i kadarnya 2 harakat dan tidak boleh dilebihkan. Maka wadhkuru ma fihi sama. Kemudian la'allakum tattaqun. Ada mim mati bertemu ta, maka kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi lagi. Suara mimnya jelas. Kemudian pelafal tattaqun ada bacaan kita namakan dengan mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah mad yang terjadi disebabkan karena ada sukun arid, bukan sukun asli. Sukun arid itu sukun yang timbul karena waqaf. Awalnya tat
tattaquna mad tabi'i. Karena dia dimatikan di akhirnya menjadi nun yang sukun dan sebelumnya ada huruf waw yang dibaca dengan mad tabi'i, maka inilah yang kita namakan ada mad tabi'i bertemu dengan sukun di akhir bacaan. Inilah yang kita namakan dengan mad arid sukun. Panjangnya berapa harokat? Kita boleh memanjangkan untuk mad arid sukun 2 harokat, boleh 4 harokat, atau boleh pula 6 harokat. Nah, maka bisa kita simpulkan mad arid disukun ini asalnya adalah mad tabi'i. Maka kita ambil yang tengah-tengah saja teman-teman, yaitu yang 4 harokat. Tattaqun, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kita ulang dari ayat awalnya. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan tajwid kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat lagi untuk menambah agar kita membaca ayat surah Al-Baqarah per ayat dengan tajwid dan lebih mudah dan lebih indah sesuai dengan hukum tajwidnya. Semoga ini dapat membantu teman-teman sekalian. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan pencet kolom gabung. Itu nanti silahkan boleh dipilih, ada kelas tahsin, kelas tahfiz, dan sanad gitu ya. Kalau tahfiz nanti kita akan masukkan kepada grup. Nanti kita akan cek kembali bagi teman-teman yang sudah bergabung di kelompok tahfiz. Nanti kita akan buatkan grup tahfiz dan dia akan buat untuk setoran ya, untuk ikut setoran, dan itu setorannya wajib dan dia harus mengikuti kegiatannya untuk setoran berapa kali dalam sehari. Maaf, bukan berapa kali, berapa minggu di dalam sekali. Maaf, dalam seminggu beberapa kali dia harus setoran. Setidaknya dia punya komitmen untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Baik, demikian teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.